ayat kursi tahu gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama dengan IKD Martin Linggan Dwiana ya teman-teman. Ini adalah video kedua dengan beliau. Untuk video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang tokoh karakter yang digambar oleh beliau ya, oleh KD Martin. Tokoh ini bernama Dewi Saraswati. Dewi Saraswati itu termasuk tokoh tokoh mitologi dari Indonesia, terutama dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Dewi Saraswati itu adalah sosok dari istri Dewa Brahma dan lebih dikenal lagi dengan Dewi ilmu pengetahuan dan seni ya teman-teman. Sosok Dewi Saraswati ini berpenampilan ya sangat cantik dan mempunyai kulit yang mulus, sebagai sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan itu sangat indah dan sangat sempurna, mempesona ya teman-teman. Dewi Saraswati digambarkan dengan sosok perempuan cantik dengan 4 tangan ya. Itu melambangkan aspek ya, 4 aspek dari manusia dalam menyerap atau mempelajari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan masing-masing tangan itu memegang benda yang berbeda-beda. Satu tangan memegang lontar ya. Lontar itu melambangkan sebuah kitab atau sebuah buku yang berisi dengan ilmu pengetahuan. Bisa tunggu gua kelar makan nggak? Gua penuh loh. Ya udah jangan lu masukin lagi, udah stop dulu. Kalian diem. Ya bentar doang, ini cuman berapa menit doang. Lu ngomong. Oh guys, jadi aku mau ngejelasin tuh. Kalian tinggal tonton, klik link di bawah ini di deskripsi box, pencet dan tonton. Udah, doang. Dan tangan yang lain itu memegang sebuah biji jenitri atau tasbih. Di dalam dunia Islam itu tasbih itu digunakan untuk berwirid atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan agama-agama lain, intinya itu biji jenitri atau tasbih itu digunakan untuk mengingat Sang Maha Pencipta. Menyesuaikan dengan irama hati ya, irama detak jantung. Di setiap detak jantung jenitri akan berputar satu langkah gitu ya. Biji tasbih atau jenitri itu melambangkan laku spiritual atau atau penyiraman diri terhadap rohani, terhadap keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan salah satu tangannya yang lain itu memegang sebuah gitar atau rebab. Dan ini adalah alat musik. Alat musik adalah suatu keindahan, suatu seni. Ilmu pengetahuan itu berdampingan sekali dengan seni. Karena apa? Karena seni itu sendiri, terutama seni musik dan seni rupa, itu akan
kinerja otak kita agar bisa lebih maksimal menyerap ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau seandainya kita tidak memiliki kecintaan terhadap seni, tidak memiliki jiwa seni, maka otak kita akan terbiasa menggunakan otak kiri, dan hal itu kalau terus-menerus dilakukan itu bisa menyebabkan terjadinya stres dan keseimbangan di dalam rohani itu tidak akan terseimbang ya. Untuk menyeimbangkannya itu maka otak kanan dan otak kiri harus digunakan secara bersamaan, dan seni itu menyelaraskan keseimbangannya itu sendiri ya teman-teman. Makanya arahkan anak-anak kita untuk belajar mencintai seni agar secara natural itu kinerja otak kanan dan otak kiri anak-anak kita itu terasah sejak dini dan lebih mudah dalam menyerap pelajaran di sekolahnya. Dan salah satu tangan yang lain itu memegang gentar atau gendang kecil ya teman-teman, dan itu melambangkan atau menandakan itu adalah degup jantung atau detak nadi ya teman-teman. Itu mempunyai makna bahwa apapun di dalam belajar itu akan ada yang namanya nadi-nadi kehidupan yang akan berpengaruh terhadap perjalanan dalam menyerap ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada kalanya kita dengan mudah tanpa hambatan, tanpa gangguan, tapi ada kalanya perasaan yang sangat sulit untuk digambarkan, seperti irama sebuah gendang yang terkadang kita nggak bisa menduganya. Dewi Saraswati juga sering digambarkan dalam keadaan duduk di atas sebuah bunga teratai atau di atas angsa yang yang menjadi tunggangannya. Angsa putih ataupun teratai itu memiliki filosofi tersendiri. Bunga teratai adalah sebuah bunga yang hidup di rawa penuh lumpur, tetapi mampu melindungi daun dan bunganya dari lumpur itu sendiri. Bunga teratai tidak pernah kotor oleh lumpur ataupun debu meskipun hidup di atas lumpur. Begitu juga angsa putih ya teman-teman. Angsa mempunyai keahlian bisa memilih makanan di antara lumpur dan bisa berenang di dalam air tanpa harus membasahi bulunya. Itu bisa diartikan sebagai berikut: seseorang yang bijaksana yang memiliki ilmu pengetahuan itu dia bisa menempatkan diri bergaul dengan masyarakat yang mungkin dari segala golongan yang tidak sesuai dengan kita, tetapi tidak hanyut terhadap mereka yang tidak sesuai, tetap membawa kebijaksanaan itu, membawa ilmu pengetahuan itu, dan tetap menjadi orang yang berpendidikan ya. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan tentang Dewi Saraswati. Kalau teman-teman mengetahui atau ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dibetulkan. Silahkan komen di video ini, nanti akan saya klarifikasi tentang kesalahan yang ada di cerita saya. Semoga ini bisa menghibur
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.